Bahkan tidak sempurna iman seorang mukmin sampai syarat pertama dia menjadi seorang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru dikatakan seorang itu beriman apabila dia mengimani dan mempercayai adanya alam gaib. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahullah rahmatan lil alamin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program meneladani akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita kali ini, episode yang ke-99, episode sebelum terakhir, dan kita akan membersamai nama Allah Alimul Ghaibi Wasyahadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengetahui segala apa yang gaib dan segala apa yang terlihat. Para hadirin, manusia dalam kehidupan di dunia melihat sebagian dari ciptaan Allah. Tapi kita harus sadar bahwa apa yang tak mampu untuk kita lihat ini justru lebih luas dan lebih banyak dibandingkan yang mampu untuk kita lihat. Kadang-kadang apa yang tak mampu kita lihat, kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sarana untuk melihatnya. Sebut saja beragam macam bakteri, virus. Ini tidak mungkin dilihat oleh mata telanjang. Tetapi dengan menggunakan alat mikroskop yang dapat membesarkan satu objek hingga ratusan ribu kali. Ini membuat kita bisa melihat bahkan objek yang terkesan begitu kecil yang tak pernah kita ketahui. Namun, betapa banyak yang tak terlihat, tidak ada akses bagi kita untuk bisa mengetahuinya. Nah, segala apa yang tak mampu dijangkau manusia lewat panca inderanya, kita tak bisa melihatnya, kita tak bisa mendengarnya, kita tak bisa menyentuhnya, kita tak bisa merasakannya, bahkan menyentuhnya. Inilah yang kemudian disebut dengan alamul ghaib, alam gaib. Dan alam gaib ini, alam yang begitu luas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bercerita tentang alam ini. Bahkan tidak sempurna iman seorang mukmin sampai syarat pertama dia menjadi seorang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru dikatakan seorang itu beriman apabila dia mengimani dan mempercayai adanya alam gaib. Sebaliknya, ada pula yang disebut alam asyahadah. Alam yang nyata, alam yang tampak. Manusia bisa melihatnya, manusia dapat menyentuhnya, manusia dapat mendengarnya, manusia dapat merasakannya. Tentunya alam syahadah ini begitu banyak. Ada makhluk ciptaan Allah yang bisa kita lihat dari berbagai jenis serangga, jenis unggas-unggasan, jenis binatang dan tumbuhan bisa kita lihat. Karena mungkin ukurannya besar dan memang memungkinkan bagi kita melihatnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, nama Allah adalah Alimul Ghaibi Wasyahadah. Dialah Allah yang Maha mengetahui bukan hanya yang nampak, tapi juga yang gaib, yang tersembunyi,
tentunya berbeda ilmu Allah dengan ilmu kita karena ilmunya manusia penuh dengan keterbatasan. Para hadirin sekalian, bercerita tentang alam gaib, para ulama membagi alam gaib ini menjadi dua bagian. Ada yang disebut ghaibun mutlak, gaib yang mutlak. Pengertian gaib yang mutlak ini apa? Tidak ada sarana dan jalan bagi kita untuk mengetahuinya. Karena gaib mutlak ini hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bahkan malaikat pun tak diberitahukan oleh Allah. Di antara wujud gaib mutlak adalah hakikat kapan kiamat. Tidak ada dari kita yang tahu. Bahkan orang yang memprediksi kiamat jatuh 2022, dia pun mati tanpa tahu kapan ajalnya datang. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tahu baik kiamat besar, hancurnya alam semesta beserta segala isinya, maupun kiamat kecil, wafatnya seorang hamba kembali kepada Allah. Ini bagian dari gaib mutlak yang tidak ada akses bagi kita untuk bisa mengetahuinya. Namun, ada juga yang kedua, namanya gaib nisbi atau gaib relatif. Gaib relatif ini kadangkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan berita-berita gaib kepada orang-orang pilihan yang dikehendakinya. Orang-orang yang dibocorkan Allah tentang peristiwa gaib tadi lantas mengetahui yang gaib dengan izin Allah. Tentunya bukan dikatakan mereka itu hebat dan melebihi ilmu Allah, tidak. Karena mereka tahu karena Allah berikan akses. Contoh, bagaimana Allah tahu tentang gaib masa lalu. Berapa banyak detail kisah umat-umat terdahulu Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi mengetahui lewat perantaraan wahyu. Gaib yang terjadi masa sekarang. Bagaimana Nabi Muhammad SAW diinfokan oleh Allah konspirasi jahat musuh yang ingin membunuh Nabi, mengusir Nabi, bahkan ingin mencelakakan Nabi. Tapi apa yang terjadi? Segala konspirasi busuk tersebut akhirnya menjadi gagal karena Allah membocorkan apa yang mereka sembunyikan dan mereka rahasiakan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad beberapa peristiwa gaib di masa depan. Ketika turun surah Ar-Rum, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum bi ba'di ghalabihim sayaghlibun. Saat itu baru terjadi perang antara Romawi dan Persia, dan Persia menang dengan begitu luar biasa sehingga orang mengatakan tak akan lama lagi Romawi pun akan runtuh dan jatuh oleh Persia. Tapi Quran sebelum kejadian tersebut menginformasikan 7 tahun sebelumnya, 7 tahunnya akan datang, akan kembali perang Romawi dan Persia, dan Romawi akan menang di peristiwa tersebut. Tentunya ini sesuatu yang gaib, yang baru terjadi di masa depan. Namun ketika Allah informasikan, maka gaib tersebut menjadi gaib yang relatif. Para pemirsa sekalian, zaman sekarang begitu banyak gaib-gaib relatif. Contoh, zaman dulu orang baru tahu jenis kelamin janin dalam rahim seorang wanita kecuali setelah janin itu dilahirkan. Barulah kita tahu jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Namun zaman sekarang, setelah terjadi pembuahan, bahkan memungkinkan dengan USG untuk dilihat bagaimana perkembangan janin dalam rahim seorang ibu dari satu fase ke fase yang lain. Bahkan setelah berlalu 6 bulan dari usia kandungan, dokter sudah bisa melihat apa alat kelamin si anak. Dia katakan sebelum lahir, ini bayinya laki-laki, ini bayinya perempuan. Setelah melihat kondisi dalam rahim, tentunya dulu dianggap itu gaib. Tapi dengan ditemukannya alat USG, gaib ini menjadi relatif. Dengan perantaraan alat-alat tertentu, manusia bisa mengetahui sebagian apa yang tersembunyi di periode-periode sebelumnya. Namun demikian, tetaplah yang gaib tentang janin ini lebih banyak daripada yang diketahui. Tak ada dokter yang bisa memastikan umur anak ini sampai usia berapa. Tidak ada dokter yang bisa memastikan
dengan USG, anak ini nanti hidupnya akan bahagia atau sengsara. Karena semua yang berkaitan dengan itu semua hanya milik Allah informasinya. Tidak ada satupun dari manusia yang mampu untuk mengetahuinya. Ini pengertian alimul ghaibi. Allah maha mengetahui yang gaib, dan untuk itu hendaklah manusia beristiqomah di jalan Allah. Tujuannya apa? Agar kita tidak dikejutkan dengan gaib-gaib yang akan muncul di masa depan yang justru akan membinasakan kita. Ketika kita dalam membuat setiap keputusan selalu berserah diri kepada Allah, bertanya dan memohon bimbingan hanya kepada Allah, maka bisa dipastikan Allah tidak akan biarkan kita dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang begitu mendadak dan tak pernah terbayangkan akibat lalainya kita meyakini Allah alimul ghaib. Namun Allah juga alimul syahadah. Allah tahu yang nampak. Allah tahu yang nampak lebih detail daripada orang yang mengerjakannya. Kita bisa melihat banyak hal, tapi kadang-kadang kita tak mampu untuk membaca apa isi hati seseorang. Seorang membantu orang lain, tapi apa modusnya? Seorang membagi-bagi bansos kadang-kadang, tapi apa motivasinya? Seorang tidak tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Yang tahu hanyalah Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mana mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Untuk itu, nama alimul ghaibi wasyahadah melahirkan konsekuensi. Ketika kita berpegang kepada nama Allah ini, hendaklah kita berserah diri kepada Allah, menyandarkan segala keputusan penting hanya kepada Allah. Karena yang gaib itu hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan yang nyata pun hanya Allah yang paling mengetahui detail dan perincian dari setiap apa yang bisa kita lihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahil hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.